Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kaifa halukunna ayyatuhal akhwat al-mahbubat. Semoga antuna semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarah hadis. Nah, sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu kita ketahui bahwa hadis memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Salah satu fungsi utama dari hadis ini adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita mempelajari hadis Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengetahui syarah atau penjelasan hadis. Yang mana dengan mengetahui syarah atau penjelasan hadis, selain kita dapat memahami hukum yang terkandung di dalamnya, kita juga dapat beristifadah, mengambil faedah yang banyak dari hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Pokok pembahasan. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian syarah hadis itu sendiri. Kemudian, sejarah dalam mensyarah hadis, metode mensyarah hadis, dan contoh-contoh kitab syarah hadis. Pembahasan yang pertama, pengertian syarah hadis. Syarah merupakan masdar dari kata syaraha yashrahu, yang artinya menjelaskan, menafsirkan, membeberkan, dan menerangkan. Secara harfiah, syarah artinya adalah penjelasan. Jadi, pengertian syarah hadis adalah keterangan yang memaparkan penjelasan terhadap hadis Nabi SAW. Pembahasan yang kedua, sejarah perkembangan syarah hadis. Menurut Az-Zami, sejarah perkembangan syarah hadis dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode sebelum pembukuan. Yang kedua, periode pengajaran dan penyebaran hadis. Metode sebelum pembukuan. Metode ini masih erat kaitannya dengan periwayatan-periwayatan yang diawali dari kehidupan Nabi SAW sampai abad kedua Hijriah. Metode salaf terdahulu dalam meriwayatkan hadis di masa Nabi cenderung bersifat klarifikasi atau tabayun, di mana seorang sahabat mengklarifikasi kebenaran suatu hadis yang diperoleh seorang perawi kepada Nabi, dengan tujuan agar memperoleh kejelasan apakah hadis tersebut benar-benar disabdakan oleh Nabi. Dalam periode ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase sahabat menerima dan menyampaikan wahyu, kemudian fase tabi'in menerima dan menyampaikan hadis dari para sahabat, fase para guru atau syekh, dan fase ulama dalam meriwayatkan hadis. Pada fase sahabat, hadis Nabi banyak bersifat praktek, yakni para sahabat mengaplikasikan perintah dan larangan Nabi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka, para sahabat, juga banyak yang menghafalkan hadis di dalam halaqah atau khutbah Nabi, sehingga pada masa tersebut tidak banyak yang disibukkan untuk mencatat hadis. Periode yang kedua, periode pengajaran dan penyebaran hadis. Periode ini diawali dengan keluarnya perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis. Periode ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu pertama, fase ahli hadis, kedua, fase tersusunnya kitab-kitab hadis, dan fase pengkajian atau pembahasan hadis. Pada periode pengajaran dan penyebaran hadis inilah hadis pertama kali dibukukan. Mengapa demikian? Ada 2 alasan atau ada 2 sebab yang mendasar. Pertama, masa tersebut dikatakan asyuruk sebab para ulama sudah tidak banyak menyibukkan diri dengan kritik dan penelitian hadis, sehingga syarah dianggap suatu yang penting dan menjadi cabang sendiri dalam ilmu hadis. Alasan yang kedua, tradisi syarah muncul beriringan dengan kejumudan masyarakat muslim hampir pada seluruh cabang ilmu. Adapun kajian pada masa tersebut dipandang hanya mengulang-ulang yang disebarluaskan dan tidak menemukan sesuatu yang baru. Pembahasan ketiga, metode mensyarah hadis. Ada banyak metode dalam mensyarah hadis. Di sini kami memasukkan 3 di antaranya,
Yang pertama, metode tahlili atau analitik. Yang kedua, metode ijmali atau global. Dan yang ketiga, metode muqarrin atau komparatif. Metode tahlili. Metode tahlili ialah mengurangi, menganalisis, dan menjabarkan makna-makna yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW dengan memaparkan aspek-aspek yang terdapat dalam hadis Nabi dengan kepiawaian dan kecenderungan dari seorang pensyarah. Ciri-ciri metode syarah hadis tahlili. Yang pertama, menggunakan pola penjelasan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh. Yang kedua, dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan dan tidak terlewatkan, juga menerangkan sebab al-wurud jika ada. Yang ketiga, diuraikan pula pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para tabi'in dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, dijelaskan juga munasabah antara satu hadis dengan hadis lainnya. Yang kelima, metode syarah ini kadang diwarnai kecenderungan pensyarah pada salah satu mazhab tertentu, sehingga timbul berbagai corak pensyarahan. Sebagai contoh, pada hadis riwayat Abu Hurairah, teman-teman bisa merujuk kepada makalah pada halaman 8. Bunyi hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin. Nah, kata man ittaba'a dalam riwayat Al-Usaili menggunakan lafaz ittaba'a, di mana lafaz ini banyak dikuatkan oleh orang berpendapat bahwa berjalan di belakang jenazah adalah lebih utama. Akan tetapi argumen semacam ini tidaklah benar, karena perkataan tabi'ahu atau mengikutinya dapat berarti bahwa ia berjalan di belakangnya, dapat juga berarti bertemu dengannya ataupun berjalan bersamanya. Hal ini dijelaskan pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan perawi-perawi lainnya dari Ibnu Umar tentang berjalan di depan mayat. Sebagaimana definisinya, syarah tahlili ini merupakan analitik. Nah, di sini kita menganalisa dari makna kata ittaba'a, kata dengan kata. Sekarang, kelebihan syarah hadis dengan metode tahlili, yaitu ruang lingkup pembahasan yang sangat luas karena metode ini mencakup berbagai aspek pembahasan dan memuat berbagai ide dan gagasan sehingga memberikan kesempatan yang luas kepada pensyarah untuk mencurahkan ide-ide dalam mensyarah hadis. Adapun kekurangan syarah hadis metode tahlili ini, yang pertama, menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial atau terpecah-pecah sehingga terasa seakan-akan habis. Yang kedua, memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten, dan melahirkan syarah yang subjektif. Konsekuensi logis dari metode tahlili adalah terbuka lebarnya faktor subjektivitas. Kemudian metode syarah yang kedua, metode syarah ijmali, ialah suatu metode yang di dalamnya menerangkan hadis sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam kutubus sittah dengan ringkas. Ciri-ciri syarah hadis metode ijmali. Yang pertama, mensyarah langsung penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan tanpa penetapan judul. Yang kedua, penjelasan umum dan sangat ringkas, dan pensyarah tidak memiliki ruang untuk memukakan pendapat sebanyak-banyaknya. Contoh syarah hadis ijmali. Perhatikan hadis berikut ini. Dijelaskan bahwa al-fa'fa'a di sini merupakan laqab dari Khalid Anil Baihaqi. Al-Baihaqi di sini merupakan laqab dari Abdullah ibnul Bashar, dan ala kulli ahyanihi di sini dijelaskan bahwa artinya adalah ala kulli halin ma lam yakun junuban, dalam segala keadaannya selain ketika junub. Nah, syarah hadis yang barusan saya sampaikan ini diambil dari kitab syarah hadis Hashishi As-Sindi. Jadi, pada metode ijmali ini hanya ada beberapa kalimah atau kata yang disyarah. Sedangkan perbedaannya dengan syarah metode tahlili tadi,
Pada syarah tahlili, ada lebih banyak kalimah per kalimah yang disyarah, dan bahkan jumlah per jumlah, atau kalimat per kalimat yang dijabarkan. Memasuki kelebihan syarah ijmali. Kelebihan syarah ijmali, yang pertama, praktis dan padat. Yang kedua, bahasa mudah dipahami. Yang ketiga, singkatnya penjelasan yang diberikan metode ijmali relatif lebih murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran Israiliyat. Dan uraian yang dimuat di dalam metode ini menggunakan bahasa yang singkat. Nah, adapun kekurangannya yaitu menjadikan petunjuk hadis parsial dan tidak ada ruang untuk menggunakan analisis yang memadai. Metode yang ketiga, metode Muqarrin. Metode Muqarrin adalah membandingkan suatu hadis yang memiliki redaksi yang sama atau kemiripan yang terdapat dalam suatu kasus yang sama, atau juga bisa membandingkan pendapat-pendapat dari para pensyarah hadis dalam mensyarah hadis. Jadi inti dari metode syarah Muqarrin ini adalah metode dengan membandingkan. Ciri-ciri syarah hadis Muqarrin. Yang pertama, membandingkan analisis redaksional, membandingkan periwayat, dan membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis. Yang kedua, membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan di dalam hadis tersebut. Dan yang ketiga, perbandingan pendapat para pensyarah yang mencakup beberapa aspek, diantaranya aspek kandungan makna hadis itu dan aspek kolerasi antara hadis dengan hadis lainnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan syarah Muqarrin. Kelebihannya merupakan memberikan wawasan pemahaman yang luas dan membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Sedangkan kekurangannya, metode ini tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula karena tidak bisa diandalkan untuk menjawab permasalahan. Urutan metode Muqarrin. Nah, untuk melakukan metode Muqarrin ini, yang pertama, kita mengidentifikasi dan menghimpun hadis yang redaksinya mirip dan sekasus. Kemudian membandingkan redaksi-redaksi hadis tersebut. Kemudian menganalisis perbandingan yang terkandung di dalam berbagai redaksi hadis tersebut. Dan yang terakhir, membandingkan pendapat-pendapat ulama tentang hadis yang dijadikan objek bahasan. Sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu contoh-contoh dari kitab syarah hadis. Contoh kitab syarah metode tahlili. Yang pertama, ada kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ada kitab Irsyad As-Sari li Syarah Sahih Bukhari juga oleh Syams ad-Din Muhammad Al-Qastalani. Yang kedua, contoh kitab syarah hadis dengan metode ijmali, yaitu ada kitab Syarah As-Suyuti li Sunan An-Nasai karya Jalaluddin As-Suyuti dan kitab Qut Al-Muqtazi ala Jami' At-Tirmidzi. Ini juga karya Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian contoh kitab syarah hadis dengan metode Muqarrin. Yang pertama, Sahih Muslim bi Syarah An-Nawawi karya Imam An-Nawawi dan ada kitab Al-Bukhari karya Badar ad-Din Abu Muhammad Mahmud Al-Aini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.